Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 90. Pertemuan. Setelah Mercedes pergi, Monte Cristo jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Di sekeliling dan di dalam dirinya, arus pikiran seolah berhenti. Jiwanya yang perkasa tertidur, sebagaimana tubuh yang kelelahan ekstrim. Apa? Gumamnya sendiri, sementara lampu dan lilin habis terbakar dan para pelayannya menunggu dengan gelisah di ruang tunggu. Apa? Bangunan megah yang telah kusiapkan begitu lama, yang kubangun dengan begitu banyak perhatian dan jerih payah, akan hancur hanya oleh satu sentuhan, satu kata, satu hembusan napas? Ya, diriku ini yang selama ini kuperhitungkan, yang kubanggakan, yang dulu terasa hina di penjara Chateau d'If, dan yang berhasil kujadikan begitu agung, besok akan menjadi segumpal tanah liat belaka. Bukan kematian jasmani yang kusesalkan. Sebab bukankah kehancuran prinsip kehidupan, istirahat yang dituju segala sesuatu, yang dirindukan setiap makhluk malang, bukankah inilah ketenangan materi yang selama ini kudambakan, yang dulu kucari dengan cara menyiksa diri kelaparan saat Varia muncul di selku? Apa arti kematian bagiku? Hanya satu langkah lebih jauh menuju ketenangan. 2 langkah mungkin menuju keheningan abadi. Tidak, bukan keberadaanku yang kusesalkan, melainkan kehancuran rencana-rencana yang kusiapkan begitu lama, yang kususun dengan begitu susah payah. Kini penyelenggara ilahi justru menentangnya. Saat aku paling yakin ia akan merestui, ternyata bukan kehendak Tuhan agar semua ini terwujud. Beban ini hampir seberat dunia yang telah kuingat. Yang kukira mampu kubawa hingga akhir, ternyata terlalu berat bagi kekuatanku. Dan aku terpaksa meletakkannya di tengah jalan. Oh, apakah aku akan kembali menjadi fatalis? Yang selama 14 tahun putus asa dan 10 tahun harapan telah menjadikanku percaya pada penyelenggara ilahi. Dan semua ini hanya terjadi karena hatiku yang kukira telah mati, ternyata hanya tertidur. Karena hati itu telah terbangun dan kembali berdetak. Karena aku menyerah pada rasa sakit yang ditimbulkan suara seorang perempuan di dadaku. Namun, lanjut sang Count semakin tenggelam dalam bayangan pengorbanan mengerikan esok hari yang telah diterima Mercedes. Namun mustahil seorang perempuan yang berjiwa mulia seperti itu tega menyetujui kematianku demi kepentingan dirinya sendiri. Saat aku sedang berada di puncak usia dan kekuatan, mustahil ia membawa kasih sayang seorang ibu, atau lebih tepatnya kegilaan hingga ke titik ekstrim semacam ini. Ada kebajikan yang berubah menjadi kejahatan karena berlebihan. Tidak, ia pasti membayangkan adegan yang penuh haru. Ia akan datang dan melemparkan dirinya di antara kami. Dan yang di sini tampak luhur, di sana akan terlihat konyol. Wajah sang Count memerah oleh rasa malu saat pikiran itu melintas. Konyol, ulangnya. Dan kekonyolan itu akan jatuh padaku. Aku yang konyol? Tidak, lebih baik aku mati. Dengan memperbesar dalam pikirannya kemalangan yang akan datang, yang telah ia terima sendiri dengan berjanji pada Mercedes untuk menyelamatkan putranya, sang Count akhirnya berseru. Kebodohan, kebodohan, kebodohan. Membawa kemurahan hati hingga sejauh ini, menjadikan diriku sasaran tembak bagi pemuda itu. Ia tak akan pernah percaya bahwa kematianku adalah bunuh diri. Padahal penting bagi kehormatan kenangannya. Dan ini bukan kesombongan, melainkan kebanggaan yang wajar. Penting bagi dunia untuk tahu bahwa aku secara sukarela menghentikan lenganku yang telah terangkat untuk menyerang dan dengan tangan yang begitu perkasa melawan orang lain.
aku justru menghancurkan diriku sendiri. Harus demikian, dan akan demikian. Ia mengambil pena, lalu menarik selembar kertas dari laci rahasia mejanya, dan menulis di bagian bawah dokumen itu yang tak lain adalah wasiatnya sejak kedatangannya di Paris. Semacam kodicil yang menjelaskan dengan jelas sifat kematiannya. "Aku melakukan ini ya Tuhanku," katanya sambil menatap langit. "Sebanyak demi kehormatanmu seperti demi kehormatanku. Selama 10 tahun aku menganggap diriku alat balas dendammu. Dan makhluk-makhluk celaka seperti Morcerf, Danglars, Villefort, bahkan Morcerf sendiri tak boleh mengira bahwa keberuntunganlah yang membebaskan mereka dari musuhnya. Biarlah mereka tahu, sebaliknya, bahwa hukuman yang telah ditetapkan penyelenggara ilahi hanya ditunda oleh tekadku saat ini. Dan meski mereka lolos di dunia ini, hukuman itu menanti mereka di alam lain, dan mereka hanya menukar waktu dengan keabadian." Saat ia tenggelam dalam ketidakpastian suram, mimpi buruk yang terjaga, sinar fajar pertama menembus jendelanya dan menyinari kertas biru pucat tempat ia baru saja menuliskan pembelaannya atas penyelenggara ilahi. Tepat pukul 5 pagi, suara pelan seperti desahan tertahan terdengar di telinganya. Ia menoleh, memandang sekeliling, tak melihat siapapun, namun suara itu terdengar lagi. Cukup jelas untuk meyakinkannya akan kenyataannya. Ia bangkit, lalu membuka pintu ruang tamu dengan diam, dan melihat Heidi terbaring di kursi. Lengannya tergantung lemas, kepalanya yang indah terlempar ke belakang. Ia telah berdiri di depan pintu, ingin mencegah tuannya pergi tanpa melihatnya, hingga akhirnya kantuk yang tak bisa dilawan kaum muda menguasainya. Terlebih setelah begadang sepanjang malam. Suara pintu tak membangunkannya, dan Monte Cristo memandangnya dengan kasih sayang yang penuh penyesalan. "Ia ingat bahwa ia punya seorang putra," katanya, "dan aku lupa bahwa aku punya seorang putri." Lalu menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Heidi yang malang," katanya. "Ia ingin menemuiku, berbicara denganku. Ia pasti merasa takut atau menebak sesuatu. Oh, aku tak bisa pergi tanpa berpamitan padanya. Aku tak bisa mati tanpa menitipkannya pada seseorang." Ia kembali ke tempat duduknya dengan tenang, lalu menulis di bawah baris-baris sebelumnya. "Aku mewariskan kepada Maximilian Morel, Kapten Spahis, putra pelindungku dulu, Pierre Morel, pemilik kapal di Marseille, jumlah 20 juta franc. Sebagian darinya boleh ditawarkan pada saudarinya Julie dan iparnya Emmanuel. Jika ia tak khawatir kekayaan tambahan ini akan merusak kebahagiaan mereka. 20 juta ini tersimpan di guaku di Monte Cristo, yang rahasia lokasinya diketahui Bertuccio. Jika hatinya bebas dan ia bersedia menikahi Heidi, putri Ali Pasha dari Yanina, yang kubesarkan dengan kasih sayang seorang ayah, dan yang telah menunjukkan kasih dan kelembutan seorang putri padaku, maka ia akan memenuhi keinginan terakhirku. Wasiat ini telah menjadikan Heidi pewaris seluruh hartaku yang lain, berupa tanah, dana di Inggris, Austria, dan Belanda, perabot di istana dan rumahku yang tersebar, yang tanpa 20 juta ini dan warisan untuk pelayanku masih bernilai sekitar 60 juta. Ia baru saja menyelesaikan baris terakhir ketika teriakan di belakangnya membuatnya terkejut, dan penanya jatuh dari tangannya. "Heidi," katanya, "apakah kau membacanya?" "Oh, tuanku," katanya, "mengapa kau menulis begini di jam begini? Mengapa kau mewariskan seluruh kekayaanmu padaku? Apakah kau akan meninggalkanku?" "Aku akan bepergian, anakku," kata Monte Cristo dengan ekspresi penuh kelembutan dan kesedihan yang tak terhingga.
Dan jika terjadi malapetaka padaku, sang Kaun berhenti. Nah, tanya gadis muda itu dengan nada tegas yang belum pernah didengar sang Kaun sebelumnya, dan membuatnya terkejut. Nah, jika terjadi malapetaka padaku, jawab Monte Cristo, aku ingin putriku bahagia. Heidi tersenyum sedih lalu menggeleng. Apakah kau berpikir untuk mati, tuanku? Tanyanya. Orang bijak, anakku, pernah berkata, baiklah memikirkan kematian. Kalau begitu, jika kau mati, katanya, wariskan hartamu pada orang lain. Karena jika kau mati, aku tak membutuhkan apa-apa. Lalu mengambil kertas itu, ia merobeknya menjadi 4 bagian, lalu melemparkannya ke tengah ruangan. Usaha itu menguras kekuatannya, dan kali ini ia tak tertidur, melainkan pingsan di lantai. Sang Kaun membungkuk, lalu mengangkatnya dalam pelukannya. Melihat wajah pucat yang manis itu, mata indah yang tertutup, tubuh cantik yang tak bergerak seolah telah mati, untuk pertama kalinya muncul dalam benaknya gagasan bahwa mungkin ia dicintai bukan hanya sebagai ayah, melainkan sebagai pria. Ah, gumamnya dengan penderitaan yang luar biasa. Mungkin aku masih bisa bahagia. Lalu ia membawa Heidi ke kamarnya, menyerahkannya pada para pelayannya, lalu kembali ke studionya. Kali ini mengunci pintu dengan cepat, menyalin kembali wasiat yang telah dihancurkan itu. Saat ia menyelesaikan tulisannya, terdengar suara kereta kuda masuk ke halaman. Monte Cristo mendekati jendela dan melihat Maximilian dan Emmanuel turun dari kereta. Bagus, katanya. Sudah waktunya. Lalu ia menutup wasiatnya dengan 3 segel. Sesaat kemudian terdengar suara di ruang tamu, dan ia sendiri membuka pintunya. Morel telah tiba, 20 menit lebih awal dari waktu yang ditentukan. Mungkin aku datang terlalu awal, Count, katanya. Tapi aku mengakui jujur, aku tak bisa tidur semalam, dan tak seorang pun di rumahku bisa tidur. Aku perlu melihatmu teguh dalam keyakinan beranimu agar aku bisa tenang kembali. Monte Cristo tak bisa menolak bukti kasih sayang ini. Ia tak hanya mengulurkan tangan pada sang pemuda, tapi memeluknya erat. Morel, katanya, hari ini bahagia bagiku, karena aku merasa dicintai oleh pria sepertimu. Selamat pagi, Emmanuel. Jadi kau akan ikut denganku, Maximilian? Apakah kau meragukannya? Tanya sang kapten muda. Tapi jika aku salah, aku mengamati seluruh adegan tantangan itu kemarin. Sepanjang malam aku memikirkan keteguhanmu, dan aku berkata pada diriku sendiri, keadilan pasti berada di pihakmu atau wajah manusia tak bisa lagi dipercaya. Tapi Morel, Albert sahabatmu, hanya kenalan biasa, Tuan. Kalian bertemu di hari yang sama saat kau pertama kali melihatku? Ya, itu benar. Tapi aku tak akan ingat jika kau tak mengingatkanku. Terima kasih, Morel. Lalu ia membunyikan bel sekali. Ambil ini, katanya pada Ali yang segera datang. Serahkan pada pengacaraku. Ini wasiatku, Morel. Saat aku mati, kau akan memeriksanya. Apa? Seru Morel. Kau mati? Ya, bukankah aku harus bersiap untuk segala kemungkinan, sahabatku? Tapi apa yang kau lakukan kemarin setelah meninggalkanku? Aku pergi ke Tortonis, dan seperti kuduga, kutemukan Beauchamp dan Chateau Renaud. Aku sengaja mencari mereka. Mengapa? Bukankah semuanya sudah diatur? Dengarkan, Count, perkara ini serius dan tak bisa dihindari. Apakah kau meragukannya? Tidak, penghinaannya terbuka.
dan semua orang sudah membicarakannya. Nah, aku berharap bisa menukar senjata, mengganti pistol dengan pedang. Pistol itu buta. Apakah kau berhasil? Tanya Monte Cristo cepat, dengan kilatan harapan yang nyaris tak terlihat. Tidak, karena keahlianmu dengan pedang sudah terlalu terkenal. Ah, siapa yang mengkhianatiku? Ahli pedang yang pernah kau kalahkan. Jadi kau gagal. Mereka menolak tegas. Morel, kata sang Count, pernahkah kau melihatku menembak pistol? Tidak pernah. Baiklah, kita masih punya waktu. Lihat, Monte Cristo mengambil pistol yang dipegangnya saat Mercedes datang, lalu menempelkan kartu sekop as pada pelat besi, dan dengan 4 tembakan berturut-turut, ia menembak ke 4 sisi kartu itu hingga terlepas. Setiap tembakan membuat Morel pucat pasi. Ia memeriksa peluru yang digunakan Monte Cristo, dan melihat ukurannya tidak lebih besar dari peluru senapan burung. Mengagumkan, katanya. Lihat Emmanuel, lalu berpaling pada Monte Cristo. Count, katanya, demi segala yang kau cintai, kumohon, jangan bunuh Albert. Pemuda malang itu punya ibu. Kau benar, kata Monte Cristo, dan aku tak punya ibu. Kata-kata ini diucapkan dengan nada yang membuat Morel menggigil. Kaulah pihak yang dihina, Count. Tentu saja. Apa artinya itu? Bahwa kaulah yang akan menembak lebih dulu. Aku menembak lebih dulu? Oh, aku yang meminta, atau lebih tepatnya menuntut itu. Kami sudah cukup mengalah, sehingga mereka menyerah pada permintaan ini. Dari jarak berapa? 20 langkah. Senyum yang penuh makna mengerikan menghiasi bibir sang Count. Morel, katanya, jangan lupakan apa yang baru saja kau lihat. Jadi satu-satunya harapan keselamatan Albert adalah emosimu. Apakah aku terpengaruh emosi? Tanya Monte Cristo. Atau kemurahan hatimu, sahabatku? Pada penembak sehebat kau, aku boleh mengatakan hal yang akan terdengar konyol bagi orang lain. Apa itu? Patahkan lengannya, lukai dia, tapi jangan bunuh. Aku akan katakan padamu, Morel, kata sang Count. Aku tak perlu dimohon untuk menyelamatkan nyawa Monsieur de Morcerf. Ia akan diselamatkan sedemikian rupa hingga ia kembali dengan tenang bersama kedua sahabatnya. Sementara aku dan kau, itu perkara lain. Aku akan dibawa pulang. Tidak, seru Maximilian, tak mampu lagi menahan perasaannya. Seperti kukatakan sahabatku, Monsieur de Morcerf yang akan membunuhku. Morel menatapnya dengan takjub luar biasa. Tapi apa yang terjadi sejak tadi malam, Count? Hal yang sama yang terjadi pada Brutus pada malam sebelum pertempuran Filipi. Aku melihat hantu. Dan hantu itu memberitahuku, Morel, bahwa aku telah cukup lama hidup. Maximilian dan Emmanuel saling memandang. Monte Cristo mengeluarkan jamnya. Mari kita pergi, katanya. Pukul 7:05, dan janji kita pukul 8. Sebuah kereta sudah siap di pintu. Monte Cristo naik bersama kedua sahabatnya. Ia sempat berhenti sejenak di koridor untuk mendengarkan di balik sebuah pintu. Dan Maximilian serta Emmanuel yang dengan penuh pertimbangan maju beberapa langkah, mengira mendengar ia menjawab isakan dari dalam dengan desahan. Saat jam berdentang 8 kali, mereka tiba di tempat pertemuan. Kita yang pertama, kata Morel sambil melihat keluar jendela. Maafkan saya, Tuan, kata Baptistin yang mengikuti tuannya dengan ketakutan tak terlukiskan. Tapi kurasa ada kereta di bawah pohon sana.
Monte Cristo melompat ringan dari kereta, lalu menawarkan tangannya untuk membantu Emmanuel dan Maximilian. Sang kapten muda memegang tangan sang Count erat-erat. "Aku suka," katanya, "merasakan tangan seperti ini, ketika pemiliknya yakin pada kebenaran perbuatannya." "Menurutku," kata Emmanuel, "aku melihat dua pemuda di sana, jelas sedang menunggu." Monte Cristo menarik Morel beberapa langkah di belakang iparnya. "Maximilian," katanya, "apakah hatimu masih bebas?" Morel menatap Monte Cristo dengan heran. "Aku tak mencari kepercayaanmu, sahabatku. Aku hanya bertanya sederhana. Jawablah, itu saja yang kuminta." "Aku mencintai seorang gadis, Count." "Apakah kau sangat mencintainya?" "Lebih dari nyawaku sendiri." "Harapan lain yang kandas," kata sang Count. Lalu dengan menghela napas, "Heidi yang malang," gumamnya. "Sejujurnya, Count, jika aku kurang mengenalmu, aku akan mengira kau kurang berani. Karena aku mendesah memikirkan orang yang akan kutinggalkan. Ayolah, Morel, bukan sikap prajurit jika kau begitu buruk menilai keberanian. Apakah aku menyesali kehidupan? Apa artinya bagiku, yang telah menghabiskan 20 tahun di antara hidup dan mati? Lagi pula, jangan khawatir, kelemahan ini, jika memang itu kelemahan, hanya kuperlihatkan padamu. Aku tahu dunia ini seperti ruang tamu, dan kita harus pergi dengan sopan dan jujur, yakni dengan membungkuk dan melunasi utang kehormatan kita." "Itu tepat. Apakah kau membawa senjatamu?" "Aku? Untuk apa? Aku harap para tuan itu sudah membawa senjata mereka." "Aku akan bertanya," kata Morel. "Lakukan, tapi jangan membuat perjanjian. Kau mengerti maksudku?" "Jangan khawatir." Morel maju mendekati Beauchamp dan Chateau Renaud. Yang melihat niatnya segera menyambutnya. Ketiga pemuda itu saling membungkuk dengan sopan, meski tak terlalu ramah. "Maafkan saya, tuan-tuan," kata Morel, "tapi aku tak melihat Monsieur de Morcerf." "Ia mengirim pesan pagi ini," jawab Chateau Renaud, "bahwa ia akan datang langsung ke tempat ini." "Ah," kata Morel. Beauchamp mengeluarkan jamnya. "Baru pukul 8:05, katanya pada Morel. "Belum terlalu terlambat." "Oh, aku tak bermaksud seperti itu," jawab Morel. "Ada kereta datang," kata Chateau Renaud. Kereta itu melaju cepat melalui jalan menuju lapangan terbuka tempat mereka berkumpul. "Kalian pasti sudah menyiapkan pistol, tuan-tuan?" Monsieur de Monte Cristo menyerahkan haknya menggunakan senjatanya sendiri. "Kami sudah menduga kemurahan hati Count," kata Beauchamp. "Aku membawa senjata yang kubeli 8 atau 10 hari lalu, mengira akan membutuhkannya dalam kesempatan seperti ini. Senjata ini masih baru, belum pernah digunakan. Mau memeriksanya?" "Oh, Monsieur Beauchamp, jika kau menjamin bahwa Monsieur de Morcerf tak tahu pistol ini, tentu saja aku percaya padamu." "Tuan-tuan," kata Chateau Renaud, "itu bukan Morcerf yang datang. Demi Tuhan, itu Franz dan Debray." Kedua pemuda itu memang mendekat. "Apa yang membawa kalian ke sini?" tanya Chateau Renaud sambil berjabat tangan. "Karena," kata Debray, "Albert mengirim pesan pagi ini meminta kami datang." Beauchamp dan Chateau Renaud saling memandang heran. "Aku kira aku mengerti alasannya," kata Morel. "Apa itu?" "Kemarin sore aku menerima surat dari Monsieur de Morcerf memintaku datang ke opera." "Dan aku juga," kata Debray. "Dan aku juga," kata Franz. "Kami juga," tambah Beauchamp dan Chateau Renaud. "Setelah mengundang kalian semua menyaksikan tantangannya, kini ia ingin kalian hadir dalam pertarungannya."
Persis, kata para pemuda. Kau mungkin benar. Tapi setelah semua persiapan ini, ia sendiri tak datang, kata Chateau Renaud. Albert terlambat 10 menit. Itu dia, kata Beauchamp. Naik kuda, galop penuh, diikuti pelayannya. Alangkah cerobohnya, kata Chateau Renaud. Datang berkuda untuk duel pistol, setelah semua instruksi yang kuberikan. Dan lagi, kata Beauchamp, dengan kerah tinggi di atas dasinya, jas terbuka dan rompi putih. Mengapa tak sekalian melukis sasaran di atas jantungnya? Itu lebih sederhana. Sementara itu, Albert telah tiba 10 langkah dari kelompok 5 pemuda itu. Ia melompat dari kudanya, melemparkan tali kekang pada pelayannya, lalu bergabung. Wajahnya pucat, matanya merah dan bengkak. Jelas ia tak tidur semalam. Bayangan kesedihan yang berat menyelimuti wajahnya yang tak biasa baginya. Aku berterima kasih, tuan-tuan, katanya, atas kehadiran kalian. Aku sangat berterima kasih atas tanda persahabatan ini. Morel mundur saat Morcerf mendekat, dan tetap berdiri di kejauhan. Dan juga padamu, Monsieur Morel, terima kasihku. Mari, tak ada salahnya jika semakin banyak. Tuan, kata Maximilian, kau mungkin tak tahu bahwa aku sahabat Monsieur de Monte Cristo. Aku tak yakin, tapi kuduga demikian. Lebih baik lagi, semakin banyak orang terhormat di sini, semakin puas aku. Monsieur Morel, kata Chateau Renaud, maukah kau memberitahu Count of Monte Cristo bahwa Monsieur de Morcerf telah tiba dan kami siap? Morel bersiap menjalankan tugasnya. Sementara itu, Beauchamp telah mengeluarkan kotak pistol dari kereta. Tunggu, tuan-tuan, kata Albert. Aku ingin berbicara dengan Count of Monte Cristo. Secara pribadi, tanya Morel. Tidak, tuan, di hadapan kalian semua. Saksi-saksi Albert saling memandang. Franz dan Debray berbisik-bisik. Morel, gembira atas kejadian tak terduga ini, pergi memanggil sang Count yang sedang berjalan di jalan terpencil bersama Emmanuel. Apa yang dia inginkan dariku? Tanya Monte Cristo. Aku tak tahu, tapi ia ingin berbicara denganmu. Ah, kata Monte Cristo, kuharap ia tak akan menghinaku lagi. Aku tak mengira itu niatnya, kata Morel. Sang Count maju, ditemani Maximilian dan Emmanuel. Sikap tenangnya membentuk kontras yang mencolok dengan wajah Albert yang penuh duka, yang juga maju, diikuti 4 pemuda lainnya. Saat berjarak 3 langkah, Albert dan sang Count berhenti. Mendekatlah tuan-tuan, kata Albert. Aku ingin kalian tak melewatkan sepatah kata pun dari apa yang kukatakan pada Count of Monte Cristo. Karena ini harus kalian ulangi pada siapapun yang mau mendengar, seaneh apapun tampaknya. Silahkan tuan, kata sang Count. Tuan, kata Albert. Suaranya gemetar pada awalnya, tapi perlahan menguat. Aku menyalahkanmu karena membongkar perbuatan Monsieur de Morcerf di Epirus. Meski aku tahu ia bersalah, aku mengira kau tak berhak menghukumnya. Tapi sejak itu aku tahu kau memang berhak. Bukan pengkhianatan Fernand Mondego terhadap Ali Pasha yang membuatku memaafkanmu, tapi pengkhianatan nelayan Fernand terhadapmu, dan penderitaan mengerikan yang menjadi akibatnya. Dan aku katakan dan umumkan di sini bahwa kau berhak membalas dendam pada ayahku, dan aku, sebagai putranya, berterima kasih karena kau tidak menggunakan hukuman yang lebih berat. Seandainya petir jatuh di tengah para penonton adegan tak terduga ini, mereka tak akan lebih terkejut daripada mendengar pengakuan Albert. Adapun Monte Cristo, matanya perlahan menatap langit dengan ekspresi syukur tak terhingga. Ia tak mengerti bagaimana watak Albert yang berapi-api, yang pernah ia saksikan di antara gerombolan bandit Roma, tiba-tiba merendahkan diri sedemikian rupa.
Ia mengenali pengaruh Mercedes dan memahami mengapa hati mulia perempuan itu tak menentang pengorbanan yang ia tahu sebelumnya akan sia-sia. "Sekarang Tuan," kata Albert, "jika kau anggap permohonan maafku cukup, kumohon berikan tanganmu. Setelah keistimewaan tak pernah salah yang kau miliki, aku menghargai keistimewaan lain, keberanian mengakui kesalahan. Tapi pengakuan ini hanya menyangkut diriku. Aku bertindak layak sebagai pria, tapi kau bertindak lebih dari manusia. Hanya malaikat yang bisa menyelamatkan salah satu dari kita dari kematian. Dan malaikat itu datang dari surga. Jika bukan untuk menjadikan kita sahabat, yang sayangnya takdir tak mengizinkan, setidaknya untuk membuat kita saling menghormati." Monte Cristo, matanya berkaca-kaca, dadanya berdebar, bibirnya terbuka separuh, mengulurkan tangan pada Albert yang dipegang sang pemuda dengan rasa hormat, bahkan nyaris rasa ketakutan. "Tuan-tuan," katanya, "Monsieur de Monte Cristo menerima permohonan maafku. Aku bertindak gegabah terhadapnya. Tindakan gegabah biasanya buruk. Kini kesalahanku telah diperbaiki. Aku berharap dunia tak menyebutku pengecut karena bertindak sesuai suara hatiku. Tapi jika ada yang salah menilai diriku," tambahnya sambil menegakkan tubuh seolah menantang sahabat dan musuh, "aku akan berusaha meluruskan kesalahannya." "Apa yang terjadi semalam?" tanya Beauchamp pada Chateau Renaud. "Kita tampak sangat konyol di sini." "Sejujurnya, apa yang baru saja dilakukan Albert, entah sangat hina atau sangat mulia," jawab sang baron. "Apa artinya ini?" tanya Debray pada Franz. "Count of Monte Cristo menghinakan Monsieur de Morcerf dan dibenarkan oleh putranya sendiri. Jika aku punya 10 Yanina dalam keluargaku, aku justru merasa lebih wajib bertarung 10 kali." Adapun Monte Cristo, kepalanya tertunduk, lengannya lemah, tertunduk di bawah beban kenangan 24 tahun. Ia tak memikirkan Albert, Beauchamp, Chateau Renaud, atau siapapun di kelompok itu. Ia hanya memikirkan perempuan pemberani yang datang memohon nyawa putranya, yang ia tawarkan nyawanya sendiri, dan yang kini menyelamatkannya dengan membuka rahasia keluarga mengerikan yang mampu menghancurkan selamanya perasaan bakti seorang putra. "Masih penyelenggara ilahi," gumamnya. "Kini aku benar-benar yakin, aku adalah utusan Tuhan."